Jokowi itu ibarat orang yang mau pindah rumah, dia selalu menyatakan, tidak kok, saya tidak akan pindah rumah, tapi perabot-perabotnya sudah dipindahin ke tempat lain. Joman sudah dipindahin ke Prabowo, Projo juga sudah mulai cenderung ke Prabowo, dan kemudian PSI, Partai yang Tegak Lurus dengan Jokowi itu juga tiba-tiba bertemu Prabowo. Kemudian yang terakhir itu Golkar dan PAN yang tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, mendeklarasikan Prabowo Subianto. Pindahnya perabot-perabot Jokowi itu dalam plan A akan digunakan untuk menjadi mesin politik untuk mendukung Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi kalau ternyata Gibran tidak mungkin menggunakan mesin-mesin itu karena ternyata dia belum cukup umur, akibat uji materi penurunan batas usia capres-cawapres itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka kemungkinan mesin-mesin itu akan digunakan sendiri oleh Jokowi. Sejak dulu sebenarnya, wacana Jokowi menjadi calon wakil presiden itu sudah muncul. Dulu istilahnya itu Jokowi 4 periode. Maksudnya 2 periode menjadi presiden dan 2 periode lagi menjadi wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kali ini kita akan membahas arah politik Jokowi bagian keempat. Pada bagian pertama kita sudah membahas mengapa Jokowi akhirnya mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo. Bagian kedua kita sudah membahas kemungkinan pasangan Prabowo Gibran dan Jokowi menjadi ketua umum Partai Gerindra. Pada bagian ketiga kemarin kita sudah membahas juga tentang pasangan Prabowo Gibran sebagai jalan pintas Gibran menjadi presiden. Dan pada bagian keempat ini kita akan membahas the last card-nya Jokowi ya. Kartu terakhir yang mungkin dikeluarkan Jokowi kalau ternyata Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi untuk menurunkan batas usia capres-cawapres. Artinya kalau Gibran gagal menjadi cawapresnya Prabowo, maka kartu terakhir yang mungkin diambil oleh Jokowi adalah Jokowi sendiri yang akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah mungkin terjadi Jokowi menjadi cawapresnya Prabowo Subianto? Memang ada yang akan bilang kalau Jokowi menjadi cawapresnya Prabowo itu too good to be true ya. Kalau istilah Sri Mulatnya ada yang bilang itu adalah hal yang mustahil. Tapi kemungkinannya tetap ada walaupun sempit ya. Dan jangan lupa politik itu adalah seni mengelola kemungkinan, the art of possibilities. Lantas sebesar apa peluangnya? Nah, saya akan mengajak Anda melihat sebesar apa peluang Jokowi menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Kita sudah bahas sebelumnya, Jokowi itu ibarat orang yang mau pindah rumah, dia selalu menyatakan, tidak kok, saya tidak akan pindah rumah, tapi perabot-perabotnya sudah dipindahin ke tempat lain. Relawan-relawannya sudah dipindahin ke Prabowo, Joman sudah dipindahin ke Prabowo, Projo juga sudah mulai cenderung ke Prabowo, dan kemudian PSI, Partai yang Tegak Lurus dengan Jokowi itu juga tiba-tiba bertemu Prabowo. Kemudian yang terakhir itu Golkar dan PAN yang tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, mendeklarasikan Prabowo Subianto. Agak sulit membayangkan Partai Golkar yang sedang menjalin komitmen dengan the ruling party PDIP yang juga partainya Jokowi tiba-tiba hengkang begitu saja kalau tidak ada kekuatan yang lebih besar atau setara dengan itu yang menggerakkan Golkar. Jadi ada power game besar, ada pertarungan kingmaker antara Jokowi dengan Megawati. Cuma caranya ya semua tidak dilakukan secara terbuka, tapi yaitu tadi memindahkan perabot-perabot ke tempat lain. Pindahnya perabot-perabot Jokowi itu dalam plan A akan digunakan untuk menjadi mesin politik untuk mendukung Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi kalau ternyata Gibran tidak mungkin menggunakan mesin-mesin itu karena ternyata dia belum cukup umur, akibat uji materi penurunan batas usia capres-cawapres itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, maka kemungkinan mesin-mesin itu akan digunakan sendiri oleh Jokowi. Jangan lupa, Jokowi itu masih muda ya, masih 62 tahun. Jokowi itu lahir tanggal 21 Juni tahun 1961. Sementara Prabowo itu sekarang 72 tahun.
Prabowo itu lahir tanggal 17 Oktober tahun 1951. Dan kalau Prabowo nanti dilantik tahun 2024, itu usia Prabowo 73 tahun, lebih 3 hari. Tapi apa benar ada tanda-tanda pasangan Prabowo-Jokowi? Saya ajak Anda melihat sebuah clue kecil ya. Mungkin Anda sudah melihat baliho-baliho Prabowo dan Jokowi di berbagai daerah. Selama ini orang menilai baliho-baliho itu digunakan Prabowo untuk menarik Jokowi efek endorsement-nya ya, yang akan menguntungkan Prabowo Subianto. Dan itu memang terjadi, elektabilitas Prabowo memang naik. Tapi kalau Anda perhatikan posisi Prabowo dan Jokowi di foto itu, di baliho-baliho itu, Prabowo selalu berada di sebelah kiri, Jokowi berada di sebelah kanan. Itu seperti diprogram di bawah sadar kita, bahwa kedua orang ini posisinya demikian. Sekarang kalau kita lihat di surat suara atau di foto-foto resmi di berbagai instansi, biasanya presiden itu sebelah kiri, wakil presiden sebelah kanan. Di surat suara pun begitu. Capres sebelah kiri, cawapres di sebelah kanan. Artinya kalau baliho-baliho itu menempatkan Prabowo selalu berada di sebelah kiri dan Jokowi di sebelah kanan, itu mungkin sebuah programming yang menyerang alam bawah sadar kita bahwa kedua orang ini kelak akan berpasangan dalam Pilpres 2024. Sejak dulu sebenarnya, wacana Jokowi menjadi calon wakil presiden itu sudah muncul. Dulu istilahnya itu Jokowi 4 periode. Maksudnya 2 periode menjadi presiden dan 2 periode lagi menjadi wakil presiden. Dulu itu dimunculkan oleh buzzer-buzzer, salah satunya itu Teddy Gusnaidi. Dia adalah seorang pengacara yang sekarang ada di Partai Garuda. Partai Garuda yang sekarang ikut juga dalam uji materi batas usia capres-cawapres di MK ya. Jokowi 4 periode itu didasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu bunyinya begini: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan yang sama selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal itu disimpulkan oleh para pendukung Jokowi ini bahwa seseorang itu bisa 2 kali menjadi presiden dan 2 kali menjadi wakil presiden. Dan dulu tahun 2022 yang lalu itu Mahkamah Konstitusi itu juga sempat keceplosan ya. Dulu ada jubir Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono yang menyatakan secara normatif bisa terjadi, walaupun kata dia secara etika bermasalah. Karena kata kuncinya, kata dia, adalah jabatan yang sama. Artinya di jabatan yang sama itu 2 kali presiden, dan di jabatan yang sama itu 2 kali wakil presiden. Yang tidak boleh adalah menjadi presiden 3 kali dan menjadi wakil presiden 3 kali. Pendapat dari Mahkamah Konstitusi ini dulu mendapat serangan publik ya. Salah satu yang menanggapi dengan serius masalah ini waktu itu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama ya, Pak Jimli As-Sidiki, pakar hukum tata negara. Dia menyatakan Jokowi tidak bisa menjadi calon wakil presiden dalam pemilu 2024 ini. Secara normatif maupun secara etika, dua-duanya tidak bisa. Karena kata Jimli As-Sidiki, pasal 7 itu harus dikaitkan juga dengan pasal 8. Pasal 8 UUD 45 itu menyatakan kalau presiden mangkat, dimakzulkan, atau berhenti, maka yang menggantikannya adalah wakil presiden. Artinya kalau Prabowo berpasangan dengan Jokowi dan kemudian terpilih dalam Pilpres 2024 ini, dan di tengah jalan Prabowo meninggal atau dimakzulkan, maka yang harus menggantikan dia adalah wakil presidennya. Artinya yang harus menggantikan dia adalah Jokowi. Dan kalau itu terjadi berarti Jokowi akan menjabat 3 periode. Di situ persoalannya menurut Pak Jimli. Tapi persoalannya adalah itu kan mengandaikan. Artinya bisa terjadi, bisa ya, bisa tidak. Artinya di sini ada celah. Ada sebuah presiden ya di Amerika itu, Presiden Joe Biden itu dipilih dalam pemilu 2020 kemarin ya. Dan Biden sekarang sedang bersiap-siap untuk periode kedua. Jadi dalam pemilu Amerika 2024 ini, Joe Biden
akan maju lagi. Sementara sebelumnya kita tahu bahwa Joe Biden itu kan sudah pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi wakil presidennya Barack Obama ya. Artinya Biden itu 1 kali menjadi wakil presiden, 1 kali menjadi presiden, dan kalau terpilih dalam pemilu 2024 ini 1 kali lagi menjadi presiden. Jadi Joe Biden akan 1 kali menjadi wakil presiden dan 2 kali menjadi presiden. Kita tidak tahu apakah setelah 2 kali menjadi presiden itu Joe Biden masih dibolehkan oleh konstitusi Amerika untuk menjadi wakil presiden lagi. Nah, ini yang belum kita lihat ya. Belum ada presidennya juga di Amerika. Amerika itu memang sudah membatasi masa jabatan presiden itu 2 periode ya. Itu dilakukan dulu tahun 1947 sebagai reaksi atas terpilihnya Presiden Franklin Delano Roosevelt selama 4 periode ya. Tahun 1947 Amerika itu melakukan amandemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode saja. Dan itu kemudian terwujud melalui amandemen ke-22 ya. Dalam amandemen ke-22 itu dibuat sebuah pengecualian ya. Masa jabatan Truman menggantikan Roosevelt itu tidak dihitung 1 periode. Dan tahun 1948 Harry S. Truman itu maju menjadi calon presiden dan terpilih. Tapi tahun 1952 dia tidak maju lagi. Truman menyatakan, saya menghargai konstitusi Amerika yang membatasi masa jabatan presiden cukup 2 periode, sehingga dia tidak mau maju lagi dalam pemilu tahun 1952 ya. Walaupun sebenarnya masa jabatan pertamanya itu adalah sebuah pengecualian. Tapi sebenarnya menurut berbagai catatan, Harry S. Truman itu tidak maju lagi dalam pemilu 1952 itu karena approval ratingnya rendah ya. Waktu itu approval rating Harry S. Truman itu hanya sekitar 20% ya. Artinya 80% rakyat Amerika disapprove terhadap hasil kerjanya Harry S. Truman. Itulah yang membuat dia tidak mau maju lagi. Walaupun sebenarnya konstitusi sudah memberi kesempatan dia mungkin akan menjadi presiden Amerika terakhir yang menjabat 3 periode, tapi dia tidak ambil ya. Nah, sekarang kalau kita lihat approval rating Jokowi itu kan sangat tinggi ya. Kisarannya 70-80% ya. Approval rating presiden-presiden Amerika itu tidak ada yang mencapai angka itu ya. Kisarannya hanya 60-an%. Ditelusuri sampai 100 tahun ke belakang ya. Artinya approval rating yang tinggi itu bisa menjadi godaan besar buat Jokowi dan para pendukungnya ya. Apalagi umur Jokowi itu masih muda, 62 tahun. Jadi approval rating ini dan umurnya yang masih muda itu ditambah lagi legasi-legasinya yang ingin dia lanjutkan itu bisa jadi akan membuat Jokowi memaksakan maju menggunakan kartu terakhir ini. Ya mungkin ada yang akan bilang too good to be true atau hal yang mustahil, tapi peluangnya ada. Dan kita jangan lupa, politik adalah the art of the possibilities. Baik, kita sudahi dulu pembahasan kita ini. Kita akan lanjutkan lagi pada video-video berikutnya. Tetap di Pemilu Indonesia. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.